wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para habaib, para guru dan segenap para orang tua, terkhusus yang sama kita muliakan guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ade Nur Hayat LC MM, yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita semua. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Orang tua kami, tokoh masyarakat kita yang mulia Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Su'ud Hadi, dan guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Zaki El Yamani, dan yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa Tegal Kunir Lor, orang tua kami Bapak Haji Mahfudin Ham, dan yang sama kita hormati Qori kita Ustadz Mukta Al-Zumar, Al-Mukarram Ustadz Saifuddin, Ustadz Teguh Ibnu Maher, dan terkhusus abang saya Bang Ustadz Muhammad Rafliuddin Akbar LC, dalam kurung caleg DPRD Kabupaten Tangerang nomor 1 PKB, dan ketua pelaksana, para guru-guru dan orang tua yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Segenap jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW tahun 2023 garis doyong 1445 Hijriah, mengenang cinta kasih Rasulullah SAW kepada umatnya. Tuh, baca diri dah. Apa sih mak tawa? Tulisannya SAW. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini mendapat berkah. Amin. Mudah-mudahan kumpul kita dapat berkah. Amin yang kencang biar sampai ke istana. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini dapat berkah, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua bisa ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa nginep di Mina dan Muzdalifah, bisa sa'i di Safa dan Marwah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulang haji rezeki kita bertambah-tambah, syukur-syukur bisa beli tanah, syukur bisa beli sawah, syukur bisa beli rumah, syukur bisa beli mobil yang mewah, syukur bisa nikah. Amin aja po. Amin ya robbal. Waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang 3 jam. Jadi udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, saya makmuman saja sama beliau Kiai Haji Ade Nur Hayat bahwa maulid yang kita laksanakan malam ini merupakan bentuk kecintaan kita ke Rasulullah. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia paling sempurna. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelar Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin,
Bahkan Rasulullah sudah dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang sudah dihapus. Tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, enggak sombong. Iya Bu, pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, enggak sombong. Model kayak kita, ayo dah pangkat baru tibang jadi bini RT belagu banget. Ada Bu RT. Bukan RT sini, bukan, sono di luar negeri. Luarnya lagi dah. Bener Bu, kita kadang-kadang pangkat baru kaya dikit udah sombong. Mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak, dedemit. Iya Bu, Rasulullah pangkat tinggi enggak sombong. Mana buktinya? Diriwayatkan dalam sejarah, kita baca di rawi. Nih tim hadro udah baca riwayat sejarah Rasul, kemuliaan akhlaknya luar biasa. Apa kata Al-Imam? Beliau Rasul itu orangnya sangat pemalu. Rasulullah orangnya sangat tawadu, rendah hati. Nabi orangnya pemalu. Mana buktinya? Pernah satu hari Bang, Rasulullah naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu tuh, tibang betis, tibang betis, tibang betis. Ini kita kadang-kadang orang sekarang malu udah pada putus, udah nenek-nenek naik motor Mio pakai celana wahai, kencang baca kebut pakai kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin, najong banget. Mikir po, mikir tuh. Makanya perempuan cewek disuruhnya pakai jilbab. Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, modelnya kayak gamis tapi nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Bagaimana laki-laki nggak mau godain pakaiannya begitu? You can see, kamu can dapat si melihat. Jadi laki-laki dapat melihat. Laki-laki dikatain dasar buaya darat, lalu lubangnya saya kata gitu, oh air ya Bang, makasih Bang, air bening banget ini Bang. Oh dikasihlah segar, meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, bol pecah-pecah. Nah, sampai 3 dikasih ini, kayak mujair ini. Jadi baru kali ini air putih launya tisu. Bening banget Bu. Nih kalau ditaruhin cupang hidup nih. Ya Allah, nggak apa-apa, emang rezekinya air putih doang. Enak minum air bening Bu, kencing kagak berwarna dah. Ora laka kopi nek.
Bahasa di sini begitu ya. Iya, kalau mau bahasanya begitu. Meriki merenek gitu kan ya. Wis teka mang, ustadek wis teka gitu kan. Wah, hahaha. Bu, nih Rasulullah pangkat tinggi nggak sombong. Rasulullah orangnya pemalu, nggak sombong. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak pernah marah. Mana buktinya? Nih ada cerita, Bu. Pernah satu hari Rasulullah lagi jalan bareng dengan Siti Aisyah. Lagi jalan bareng, mesra. Ada orang kafir lewat. Orang kafir beri salam. Salamnya beda dengan kita. Kalau kita kan assalamu alaika, dia lain asyammu alaika. Samun artinya racun, Bu. Assalamu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus, Bu. Marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah. Assalamu alaika wa laknatullahi wa adzabuh. Lu yang mampus, dilaknat, yang azab lu. Tuh perempuan, Bang, asal tahu aja. Dikasih satu, mulangin tiga. Rasulullah enggak marah, Ibu. Pegang tangan Siti Aisyah. Apa kata Rasul? Mahlan mahlan ya Humairah. Tenang tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu, cukup balikin aja wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Itu artinya. Rasulullah enggak marah. Bener, Bu? Rasulullah enggak, ngapa sih nih, Po? Bininya siapa tahu begini banget? Bu, Nabi enggak marah. Nabi enggak marah. Mau ke masjid, Rasulullah kan ada ceritanya, diludahin dari atas rumah. Ngelihat ke atas, ya Allah, diludahin. Senyum Rasulullah. Lewat besok disenyumin lagi, diludahin, tetap senyum. Ketiga harinya lewat, masih diludahin, tetap Rasulullah senyum. Keempat harinya lewat, enggak ada yang ludahin, Bang. Nabi petangak-tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat nanya, ya Rasul, nyari siapa sih? Enggak nyari siapa-siapa. Saya cuma heran aja. Heran kenapa ya Rasul? Biasanya lewat sini saya udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya enggak ada? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Nah, ini air putih, ini air bening, ini air putih. Susu, enakan susu. Karena susu itu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Itu kata bapak saya. Sebab bayi laki dengan bayi perempuan berbeda. Bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki-laki 50 tahun masih nyusu. Makanya aki-aki udah pada metik, nggak ada giginya, metik karena sering Saya minum dulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sih manis, man rada encer ini. Ya Allah, ada semutnya. Jangan-jangan boleh ngocakin ini di kaleng. Nyarin dah, nggak ngapa-ngapa. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya saya kopi susu. Kopinya kita minum, susunya kita pegang. Diam bocah, kagak paham lu. Maafin Bu ya, maafin Bu ya. Ini Pak Lurah salah ngundang penceramah. Penceramah PA disuruh ceramah. Biarin, nggak apa-apa saya dikatain PA.
Tapi yang penting ibu-ibu pada tawa bapak-bapak. Berarti kan ibu-ibu bapak-bapak nawain orang PA. Berarti sama-sama PA kita. Bu, luar biasa ini. Rasulullah pas dengar yang ludahin sakit, buru-buru pulang. Ngapain? Ngambil makanan, berangkat nengokin ke rumah yang sakit. Masya Allah bu, sampai depan pintu rumah, assalamualaikum. Yang lagi sakit mak di atas balai bu, lagi kekurub, lagi ngerintih aja. Habis vaksin kali, kena Sinovac, nggak ASEAN. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pasti kata langganan kaget bu. Itu Rasulullah masuk ke dalam rumah, beliau yang sakit duduk di hadapan Rasulullah, ngomong apa yang diucapkan? Shadaqta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin, sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, kau lebih dulu jenguk aku, sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak Nabi bu, enggak balas dendam. Kalau model saya diludahin begitu bu, sampai ke lubang semut gua kejar-kejar. Apa urusannya lu ngeludahin gua? Bener bu? Tapi Rasulullah luar biasa. Dikatain nggak marah, diludahin nggak marah, bahkan lagi ceramah Rasulullah, lagi dakwah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu, disambit Rasulullah, bukan disambut, tapi Rasulullah disambitin, berdarah jidatnya Rasulullah yang mulia, berlumur darah keningnya. Marah? Enggak. Yang marah siapa? Malaikat Jibril yang marah ibu. Enggak tanggung-tanggung bang, jenderalnya malaikat marah. Malaikat Jibril datang nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau gunung Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih man? Ini kalau bahasa kita, kalau bahasa kita. Emang kenapa nggak mau nih? Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang. Kalau memang ini yang saya ceramain nggak beriman, nanti saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril tambah kesel bang. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya kalau bapak kalong anak kampret. Bapaknya nyolong anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi, tibanin aja. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman saya tungguin cucunya. Luar biasa ibu. Terus mau apa kamu sekarang Muhammad? Izinkan saya Jibril, saya berdoa saja. Didoain yang nimpukin, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak paham. Luar biasa. Ditimpukin berdarah, yang nimpukin didoain sama Rasulullah. Luar biasa bu. Bu, kalau model saya digituin lain urusan. Umpama nih Tilek lagi ceramah nih, umpama lagi ceramah ditimpukin pakai batu, berdarah jidat saya. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran, umpama. Apa kata malaikat Jibril? Tilek, ada apa malaikat Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gua tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin, saya kata gitu.
Nih Rasulullah nggak nemu bang, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak pernah marah. Bahkan Rasulullah difitnah, diteror mentalnya, diteror fisiknya, mau dibunuh Rasulullah. Apa balas? Nggak pernah balas. Ini sosok pemimpin yang luar biasa. Maka cari sosok pemimpin yang kalau dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin nggak marah. Cari tuh. Oh, cari nih besok nih 14 Februari yang model begitu, dikatain, dihina, difitnah macem-macem, dikata korupsi Formula E, nggak marah beliau. Nah, pilih tuh, cari yang model begitu. Ya, cari dah, cari dah. Ya, iyalah, lah tuh dia mah udah ganteng, keren, cerdas. Wah, mantep banget, debat semalam kalah semua sama dia tuh. Wah, hebat. Apa bu? Iya itu tuh, dan teriak PB ada Panwaslu nih. Saya emang nggak ngomong, ibu yang ngomong. Itu mah terserah, yang namanya kita lagi musim politik ini ya bu. Ya bu, yang jelas pesan saya satu, umat Islam wajib nyoblos. Jangan golput, haram golput. Kenapa? Kalau kita gak nyoblos, suara kita dimanfaatin sama mereka, orang kafir. Bener bu? Iya, wajib 14 Februari. Makanya saya besok Nur Fadilah atau Ustadz Tile datang ke TPS 14 Februari. Saya masuk ke dalam, saya coblos nomor 1. Itu saya. Itu saya. Itu saya. Itu saya. Itu mah saya. Wah, itu mah saya. Enggak, terserah ibu mah, orang demokrasi bebas aja ya. Mau pilih nomor 1 bagus, nggak ngapa-ngapa. Mau pilih calon presiden yang mantan gubernur DKI Jakarta 2017-2022, itu hak anda ibu semua. Atau mau pilih Muhaimin, itu juga hak anda. Semuanya silahkan, itu mah demokrasi lah. Beda boleh dong, beda boleh. Marahan jangan, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Iya dong, jangan iri dong. Gua nggak bakal usil dengan apa yang lu pilih, lu jangan usilin apa yang gue pilih, gitu kan? Ya kan, ya kan, ya kan. Jangan mengintimidasi dong, dipaksa-paksa najong kok. Kayak jangan mau disogok besok. Wah, dikasih duit 50.000, 5 tahun sengsara kita. Sekarang udah sengsara bu kita, udah capek kita. Udah capek, udah. Sampai bansos aja diembat. Bantuan Covid diembat juga sama dia, sial dangkalan banget. Lah, coba bener kan kemarin 2020, 2021 kita gara-gara Covid di rumah. Ibu bapak di rumah aja, jangan keluar. Kita di rumah ngapain? Nonton TV. TV beritanya yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Wah, rakyat jadi panik bu. Keluar sedikit diomelin kita, dagang diusir-usirin, kerja di PHK, bener. Wah, ilah pakai tulisan gede banget, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Ini kan nakut-nakutin tulisan itu, bikin panik aja. Orang mah bikin slogan yang bener dong. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep begitu ya. Ini bikin panik orang, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Wah, tambah takut lagi rakyat. Pakai masker ibu pakai masker ya, jangan satu, double bu. Ada orang kampung saya mana pagi-pagi habis makan jengkol lupa sikat gigi, berangkat ke pasar naik motor Mio, jok kebut baju tekep, pulang dari pasar ngap-ngapan, tetangga nanya, lu kena Covid ya? Enggak, gua ngendus napas gua sendiri. Dikasih bansos buat rakyat diembat, dikorupsi, sial diangkalan buat najong banget. Amit dah. Amit. Bu, nah masya Allah, Nabi dikatain nggak marah, dihina nggak marah, dicaci maki nggak marah, bahkan kemuliaan akhlaknya. Baca lagi di Rawi. Apa kata Al Imam Syekh Ja'far Al Barzanji?
wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul itu senang sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Masya Allah bang, Rasulullah senang sama orang miskin. Makanya kita yang dikatain orang miskin jangan kecil hati, Nabi senang sama kita. Makanya hai kau orang-orang kaya, jangan sombong kau. Nanti kau mati, orang kaya mati, yang gak dikubur siapa? Orang miskin. Benar? Yang gotong siapa? Orang miskin. Yang tahlilin siapa? Orang miskin. Maka jangan kejam sama orang miskin. Benar bu? Nabi senang sama orang miskin. Bahkan Rasulullah berdoa bang, doanya apa? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Nih doanya Rasulullah. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah? Ayo ibu pernah baca doa begitu? Ya, kita emang gak pakai doa begitu, emang udah turunan bu. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh ke anak, belangsak pisan udah kita. Bener bu? Nggak enak jadi orang miskin, dikatain, dihina. Nih bu, ngerasain nggak enak. Ya Allah bu, jujur aja saya cerita, emak anaknya 13. Nggak enak rasanya. Anak 13 setahun satu brol, 13 belum yang keguguran. Banyak zaman susah, makan nasi sepiring bu, anak 13. Emak kreatif, dia cari daun mengkudu. Itu daun mengkudu diiris sampai 3 bakul. Akhirnya tuh nasi keuruk sama mengkudu, digoreng jadi satu, makan hidup sampai sekarang bu. Emang orang dulu subur-subur emak kita. Doa subur po, bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung di depan pintu. Emak lewat ketetesan, gunting tuh emak, saking suburnya. 13 bu, ya Allah, makan berebut. Nggak enak jadi orang miskin. Saudara saya 13, sekarang tinggalan 5. Kenapa? Karena waktu makan berebut ada yang keinjek 1 mati, ada yang serakah banget makan kelolodan mati. Makanya emak nggak puyeng, biarin dah mati, ntar kita bikin lagi ya bang. Emak anaknya 13 jadi orang susah, nggak enak bu, jadi orang miskin, dihina. Makan punya telur bu, cuman 2 biji. Ya Allah, digoreng sama emak di dadar sampai tipis banget. Pas kita makan nggak berasa telur, berasa minyak doang di bibir. Nggak enak jadi orang susah. Boro-boro makan daging ngarepin ada yang mati doang. Asal di kampung ada yang mati, sekeluarga seneng bu. Kenapa? Ikut tahlilan. Disuruh dah saya emak, ikut ya neng, tong sono ya, datang tahlilan, terpulang dapat besek. Itu besek 1 kok, dagingnya sekepel. Emak yang megang dah, jangan berebut ya, jangan berebut, sini ya. Emak yang ngatur, dipocelin sama emak, nih buat lo, nih buat lo, nih buat lo. Pas kita makan nggak berasa daging, berasa kecap doang, saking nggak enak. Pernah 4 bulan nggak ngerasa makan daging, nggak ada yang mati. Adik saya nanya, Mbak, emang nggak ada yang mati apa? Bapak ngambil sorban ditaruh di pundak, entar kali neng sore-sorean gitu. Alhamdulillah yang namanya bapak mulutnya manjur, pas diumumin di musola ada yang ketiban beduk di masjid. Mati lagi, tahlil lagi. Ya Allah, nggak enak jadi orang miskin, bener bu. Tapi Nabi cinta dengan orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh kita, apa doanya Rasulullah? Nyuruh kita, idza da'athul miskina ajaba. Rasulullah tuh bilang sama kita, apabila diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik di kampung masih, bener bu. Giliran orang kaya yang undang terburu-buru.
Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 dibaca, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aki-aki pengen lentuk, la ilaha illallah. Makannya enak-enak orang kaya. Giliran orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar, lah kelar ya. Emang dia pikir biasa kat telur ayam negeri mah bihun. Nabi demen sama orang miskin, jangan macam-macam sama orang miskin, bener bu? Lah iya, kenapa sih negara kita Indonesia kaya masih banyak yang miskin rakyatnya? Kan aneh, bener? Indonesia negara kaya, kenapa banyak yang miskin? Udah begitu bu, dapat sumbangan namanya raskin, kesinggung saya. Ini raskin bu, raskin. Jangan ngasih ngomong raskin dong. Kasih aja sumbangan, nih beras bu, nih beras. Ngomongnya raskin. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Kesinggung saya. Kadang-kadang orang kaya makan raskin, lu kan kagak pantes. Orang kaya mah beda berasnya, raskai. Bener po? Masya Allah, negara kaya, kenapa rakyat miskin? Saya yakin pada salah urus. Indonesia negara besar dan kaya, besar dan kaya, kaya dan besar. 17.000 pulau negeri kita, terhampar 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang. Nambah 2 lagi jadi banyak. Bener bu? Negara kaya, atas buminya ada kelapa sawit, bawah buminya ada minyak bumi, ada batu bara, ada nikel, ada timah, ada uranium. Laut kita nih paling kaya bang Indonesia bu. Laut kita paling kaya, pasir laut kita bisa nguruk Singapura, saking banyaknya pasir laut kita. Ikan laut kita paling banyak. Di laut nih kita Indonesia paling banyak ikan kita, jenisnya macam-macam banyak. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik, kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah dikaleng tuh ikan, jadi sarden. Namanya kapal pabrik. Kita sekarang kalah sama Jepang, kita masih neger, masih mancing aja, kalah kita. Bener bu? Negara kaya, kenapa rakyat miskin? Padahal amanat undang-undang udah jelas, seluruh kekayaan alam Indonesia ini dikelola sebaik-baiknya oleh negara, dimiliki oleh negara, bahkan dikelola oleh negara untuk apa? Kesejahteraan rakyat. Bener po? Aneh kita, makanya besok jangan sampai salah pilih pemimpin. Tuh, ini ada Bang Muhammad Rapriudin Akbar LC, caleg kita nih besok wakilin. Orang kalau naik panjat pinang yang paling capek yang di bawah. Tuh 17 Agustus tayo dah kita lihat. Naik lomba panjat pinang itu yang paling capek yang di bawah. Yang di bawah dari les-les lehernya melintir sono melintir kemari. Tapi orang yang diinjak di bawah hatinya ngomong, biarin, nggak ngapa-ngapa gue diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah banyak di atas, bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Kadang-kadang udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah jauh ke garis, dewek semua. Bisa makan bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, kabel telepon dimakan juga. Enak buat kita. Bener bu? Bener bu? Kita pilih aja udah, emang udah jelas tuh Abang Muhammad Rapriudin Akbar LC. Beliau lulusan Mesir, Kairo. Tuh, saya juga dulu di Mesir, di bukan Kairo. Jadi Kairo itu kali Abang Rorotan. Kamu iya nih, beliau caleg do nomor 1 pilih aja beliau. Nah, emang orang sini ya udah tahu kalau dia udah jadi, kalau lupa sama kita datengin aja rumahnya ya. Lah gampang itu mah, makanya yang penting jadi dulu. Ya bu, nih kampanye nih saya. Nih Bang Rapriudin jangan lupa, beda nih. Ya, ceramah sama kampanye kan lain. Tenang aja beliau, kata tenang aja Ustadz, ntar saya kasih amplop, kata dia gitu. Saya nggak perlu amplopnya, isinya nggak perlu isinya, yang penting jumlahnya, saya kata gitu. Saya mah dikasih ya syukur. Ada kiai ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai bu. Nih kiai nih ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai, tuh kata guru saya. Lebih dosa lagi ngundang kiai nggak bayar, itu kata guru saya juga. Jangan dipikirin Bang Rapli, diusahain.
Jangan dianggap bercanda nih. Wah, udah Buya? Jam 12 lewat 10, 00 lewat 10. Lanjut. Ini menurut hitung-hitungan nih Bang, udah ganti hari, ganti tanggal. Lah jam 12 lewat. Ini ceramah terpanjang sedunia nih. Saya ceramah dari hari Rebo sampai hari Kamis. Terus ini sampai jam berapa? Sampai subuh. Tanggung Bu, sampai mati aja. Udah berapa ustadz yang dimatiin Ibu di sini? Sampai subuh. Ngundang apa ngontrak? Tuh, Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Nih contoh akhlak kemuliaan Rasulullah. Nengokin orang yang sakit. Nabi sunnah nengokin orang sakit. Sunnah Bu, sunnah nengokin orang sakit, sunnah. Datang tengokin, jangan datang doang, bawa tentengan lah, minimal jeruk 2 kilo bawa tuh. Ini kadang-kadang datang doang nengokin ke rumah sakit nggak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus ditanya, apa yang lu rasain Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah emang apa? Lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA doang. Bu, Masya Allah, Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Kemuliaannya apalagi? Ada buat anak-anak muda nih. Apa kata Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji? Wa yamshi ma'al armalah. Akhlak dan adab Rasulullah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Janda tua berarti kan nenek-nenek ya. Iyalah, Nabi kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang, ngiringin di belakang. Bukan berarti mau ngiat bokongnya janda, bukan. Nenek-nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Rasulullah kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang ngiringin. Kenapa di belakang? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang? Lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung juga kagak tahu. Adab. Kemuliaan akhlak Rasulullah luar biasa. Maka salah satu kecintaan kita ke Rasulullah nih, temanya nih, mengenang cinta kasih Rasulullah SAW kepada umatnya. Nabi cinta banget kan sama umatnya, sama kita ya Bu. Nabi cinta. Mana cintanya? Nih Rasulullah mau wafat aja ibu bapak, luar biasa. Datang malaikat Jibril nyamperin Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau aku, pendapatmu apa? Aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawahmu yang mulia segera dicabut. Pendapatmu apa Muhammad? Apa jawab Rasulullah? Jibril, sampaikan salamku kepada Allah. Kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Jaminan apa Allah mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi, Allah bilang ke Rasulullah, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu Muhammad. Umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu lain lagi. Jaminannya apa? Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi enggak egois, masih mikirin kita. Umat yang dicari, kita yang dicari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan detik-detik beliau wafat, keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, apa yang beliau ucapkan? Ummati, ummati. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita. Kalau kita kan lagi sekarat lain. Anak kita kumpulin, mat, sin, roh, ji. Kumpul si Aji, mana si Aji? Yang bontot kumpul sini. Ade lu bilangin
roman-romannya bapak nggak kuat, bawa penyakit, bapak mau wasiat, ya sini kumpul. Kalau bapak udah nggak ada umur, rokok di pinggir jalan lu jangan jual. Emang apa pak, punya Cina? Nah, kita mau mati masih banda, harta kita pikirin. Rasulullah bukan anak bininya yang dipikirin, tapi kita alhamdulillah orang bonan. Hah? Iya begitu. Alhamdulillah Rasulullah di dunia sayangnya buat kita begitu luar biasa. Di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini ada cerita bang. Bu, ini sebenarnya cerita rahasia. Ini di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Rahasia. Diriwayatkan ibu bapak dalam salah satu kitab, nanti ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancurnya, sehancur-hancurnya, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup, tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Enggak ada yang nongol bang, rebah semua. Kiamat siapa yang berani nempil? Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari, enggak ada yang bangun, rebah semua. Kiamat, ini jangan ada yang baper, ini cerita kiamat. Kiamat. Mana itu ketua MK? Dicari, masih rebah. Masih rebah. Masih rebah. Kiamat. Lalu Allah nyombong, apa kata Allah? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong bu, udah pantas banget, nggak ada lagi. Baru yang dibangkitkan pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya, diatur bagi tugas. Namanya panitia, ada yang bagian nyari dana, ada yang bagian gelarin tiker, ada yang bagian ngamplopin kiai. Panitia diatur sama Allah bagi tugas. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob, tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. OTW malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama Habib gedeg banget, jangankan mau orangnya, sama balehonya takut. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Pendek kata nih, manusia nggak pernah berbuat amal soleh, siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. 86 Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam bu, suruh nyari kuburan Nabi. Alam udah hancur-hancuran, udah rata semua. Di tengah jalan Jibril sama Mikail aja kongko ngobrol. Kata malaikat Jibril, Mikail, apa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung. Ini bagaimana nyari kuburan, nyari mahauk aja nggak nemu.
Kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Nggak nemu, udah hancur-hancuran. Terus bagaimana urusan kita suruh nyari kuburan Rasulullah ini? Sujudnya minta petunjuk sama Allah. Jibril dan Mikail sujud ibu, dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril pun menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua, kiamat ini Muhammad. Kiamat Jibril? Bener ini kiamat Jibril? Bener Muhammad. Cius lu. Itu cius saya tambahin doang bu. Ntar dicari di kitabnya ciusnya mana nih ya, tambahan doang. Bener ini kiamat Jibril? Benar Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah yang mulia? Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah ibu bapak baru pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bininya, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah, belum ada yang bangun ini, belum dibangkitin Muhammad. Udah ikut gua aja nyok. Kemana Jibril? Ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Ayo berangkat kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke surga. Naik Grab. Ada Grabnya, namanya Buruk, sesuai aplikasi. Berangkat, sampailah ke dalam surga. Di dalam surga bang, Rasulullah kayak orang gak betah. Rasulullah di surga bengong, mukanya rada murung, bete, galau, gabut, boring, pokoknya boring dah. Bengong Nabi di surga. Kan yang punya surga nggak enak ngelihat begitu, ditegur sama Allah, ibu Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob. Kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak di sini. Ada air bening, air putih, lah segar. Ada kembang buat hiasan doang. Asli nih, asli. Ntar bawa pulang nih. Bu, saya udah enak ya Rob di surga, udah enak. Tapi kenapa bengong begitu? Saya bengong begini di surga mikirin umat saya ya Rob. Nasibnya bagaimana umat saya? Saya nggak mau enak-enakan di dalam surga sendirian, sementara umat saya belum ketahuan nasibnya. Terus mau kamu apa Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Ya Allah bu, udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada yang begitu model pemimpin. Udah masuk DPR mah lupa. Di demo aja nggak keluar ya bu. Rasulullah udah di dalam surga, keluar nyariin kita, nggak nemu dah. Maka yang selanjutnya dibangkitin manusia oleh Allah. Seluruh manusia dihidupkan kembali, dibangkitin dari zaman Nabi Adam sampai datang kiamat, hidup kembali. Masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, istri gak kenal suami, suami gak kenal istri. Hari kebangkitan tiba. Matahari sejengkal di kepala kita ibu, panas sudah pasti, haus sudah pasti, kita mati nggak bawa air. Ayo nyari air kemana di sono? Lagi kepanasan begitu, caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup, di sono nggak nemu, apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi disediain buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang disediain? Hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen maulid, nggak demen sholawatan, biarin bu, di sono dia kausan, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min.
Saat itu kita butuh pertolongan. Kemana kita mengadu? Ada yang rombongan datang. Wah, Bapak Mahpudin bawa rombongan ngadep ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini, punya dosa di sorga dulu, nggak boleh makan buah huli, gue embat juga. Nabi Adam makan buah huli karena rayuan ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu-rayu sama iblis. Apa kata iblis? Hawa, rayu suami lu, makan tuh buah huli. Huli artinya kekal, kau bakal kekal di surga selamanya. Makan, makan. Yang namanya laki-laki kalau udah kena godaan perempuan, Nabi Adam kegoda sama ibu Hawa. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan, kalau udah kena godaan perempuan teklok kita bang. Dirayu-rayu Nabi Adam mama ibu Hawa. Ayo ayang beb, mam tayang mam tuapin. Akhirnya Nabi Adam dirayu-rayu, dimakan sama Nabi Adam buah huldi. Buah huldinya nyangkut di tenggorokan Nabi Adam. Maka laki-laki kaum bapak ada jendolannya di leher. Itu sejarah. Ibu kalau nggak percaya, pulang nanti pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah huldia, bang ini buah huldia. Tapi ibu Hawa makan buah huli nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet lah, anak nangis minta tetein, angkat dengkul. Mimi tayang, mimi ribet. Abang kalau nggak percaya ntar pulang pegang aja bang, tanya bini abang, neng ini buah huldia. Bukan bang, ini paya Arab. Alhamdulillah, nyampe di dada terbelah dua. Tuh, bersyukur bu, terbelah dua. Coba kalau satu doang di dada, lah kayak tumor. Tawa aja bu, udah malam, udah pagi kita nih, orang udah pada tidur, kita masih tawa aja. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Kata Nabi Adam, jangan sama gua, coba datang ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Rame-rame ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin kami Nuh, kami lagi kesusahan Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar mang liar. Aduh nanaonan si laing mang. Nabi Adam enggak sanggup nolongin. Jangan sama gua ribet urusan tanggung jawab di hadapan Allah. Punya anak satu si Kanan, susah dirawatin tuh bocah. Gua ajak naik getek dia nggak mau, mauan kelebuk ngikutin orang kafir. Coba datang ke Ibrahim, Nabi Ibrahim bisa kalian nolongin. Ngadep ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah. Jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim bang seumur hidup bohong 3 kali bu, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mau bohong sebenarnya jadi lalap, kagak nangis nyengir mulu. Apalagi yang tukang bohongin rakyat. Nabi Ibrahim gak sanggup. Kata Nabi Ibrahim sama Nabi Isa, bisa kali. Nabi Isa dari jauh udah dadah aja. Jangan sama gua Nabi paling miskin, bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak kawin bu, Nabi Isa nggak kawin, makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin, dia ngikutin Nabi Isa. Sayang punya perabotan gak dipakai. Satu-satunya yang nolongin kita baginda Rasulullah Muhammad. Sayangnya Rasulullah manggil kita, ummati analaha ummati ta'ali ummati, umatku sini sayang. Rasulullah manggil kita. Alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang bu, ada tandanya lah, nggak sembarangan lah, enak aja. Yang dipanggil Nabi di hari kiamat ada tandanya lah, ada mereknya. Yang jelas mereknya bukan gambar partai, bukan. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati guron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nantinya aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sholat.
Masa wudhu doang kagak sembahyang. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar. Di akhirat wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, karena sering wudhu. Maka perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ini udah bulan Jumadil Akhir ya, apa Jumadil Awal ini Bu, udah jauh ninggalin kita bulan Maulid, tapi syiar Islam luar biasa. Masuk bulan Rabiul Awal, hari dan bulan kelahiran Rasulullah, semua syiar Islam luar biasa. Di mana-mana digaungkan bacaan Maulid, solawat yang dibaca, masjid bikin Maulid, musola bikin Maulid, majlis bikin Maulid, perkantoran bikin Maulid. Bahkan ada yang bikin program Maulid Arba'in, setiap malam 40 waktu keliling ke rumah-rumah, solawat yang dibaca. MP3 disetel di mana-mana, di pasar-pasar, solawat luar biasa. Status WA semuanya isinya solawat, TikTok, capcut semuanya isinya solawat. Sampai tukang dagang tahu bulat dia pakai lagu solawat, makanya banyak yang beli. Biasanya kan dia lagunya tahu bulat digoreng dadakan 500-an wow begitu, diganti pakai lagu selawat. Akhirnya nenek-nenek pada beli tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget tahu bulat semuanya digoreng 500-an anget-anget. Sekali lagi tahu. Gua kerjain nenek-nenek, biarin. Dadakan 500-an mantap. Padahal ada lagu sholawatnya yang benar. Qul ya azim antal. Hammun azim wa kullu hammin ya hunu bismika ya azim tahu digoreng 5. Giliran tahu goreng apal, selawatan aslinya kagak. Bu, akhirnya nenek beli tahu bulat. Tahu sendiri nenek udah pada metik, nggak ada giginya kan, dimakan kok nyampe mulut, dioper kanan, dioper ke kiri, dioper ke kanan. Kata cucunya telen nek telen, akhirnya ditelen. Kalau lodan nenek-nenek. Selawat yang kita baca, alhamdulillah. Ada wudhu nggak ada wudhu, selawat kita baca berpahala. Ibu lagi halangan, lagi head, baca selawat bagaimana Pak Ustadz? Tetap berpahala. Bahkan abang, po, bu, baca selawat. Mau kemana nih? Mak, kencing. Oh, emak mau kencing. Nggak kuat dia ngenahan dulu depan. Iya, kencing dulu mak. Biar tiris mak ya. Mak nggak bawa pempes sih mak. Aduh, saya aja pakai legging mak. Bu, bahkan baca sholawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji oleh orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya sholawat bang. Makanya baca aja sholawat, makanya jangan macam-macam. Nih anak hadroh, nih hadroh nih, tim hadroh. Hadroh itu artinya apa? Menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban Rasulullah hadir di tengah-tengah kita ibu.
Anak hadro yang megang bass tabu kencang banget, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Semangat dia nabuh hadrohnya, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Makanya ibu punya anak perawan nih, didemenin anak hadro, kasih aja. Pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek langsung digampar sama dia. Tahu sendiri di kapalan semua tangannya melintir ditabuk sama dia. Maka kita kepengen Nabi Muhammad sebagai idola buat kita. Amin. Kumpul kita malam ini kita berharap diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kumpul kita dapat syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Selesai maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Yang belum doyan ngaji, ngaji ke majelis taklim. Ngapain lagi, udah bu, udah tua, ngaji aja udah. Iya, jangan pakai ngarepin, nek ngaji nek, ntar lu apa lagi men. Nenek men najong bener. Ngaji po, ngaji po, teh ngaji teh, ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Iya, kalau umur panjang, kalau udah tua kuping rada budek, mata kurang awas. Diajarin setengah mati sama guru. Innahu kana tawwaba. Baca nek, innahu kawat tembaga. Jadi kuping kurang denger begitu bacaannya kalau ngaji udah tua. Alam taro kaifafa. Baca nek, alam taro kayak apa? Kaifafa. Bentet bentet bentet. Alam taro kaifafa. Alam taro kayak apa? Lah masih kayak apa? Kuping kurang denger. Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang kita udah terasa umur 40 aja bu, 35 udah berasa, ya kan? Penyakit udah macem-macem. Ada penyakit kencing pahit, darah pendek, urat asem. Masih muda 35, teman saya adik kelas jauh bu, 35 udah stroke. Ya Allah, stroke. Hati-hati, itu penyakit stroke penyakit berat. Jangankan stroke segerobak aja berat, apalagi stroke, penyakit berat itu bu. Ya Allah, mata pandangan udah lamur, bener bu? Pandangan udah lamur, pandangan udah kabur, udah tua, kulit udah lentur, gigi udah pada gugur, ngomong kadang-kadang ngelantur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke serem. Manfaatin sisa umur yang Allah kasih. Umur kita nih manusia, kata Rasul, nggak banyak. Apa kata Rasul? Umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Nabi umurnya cuma 63 ibu, berarti umatnya nih kita rata-rata segitu, di atas 60, di bawah 70. Nabi umurnya 63. Kalau nyontoh Rasulullah, jatah hidup kita di mauk 63. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak. Jangan pakai pantang-pantang sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Makanya kita kepengen ngaji terus, kumpul. Kalau kita bareng ngaji, luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Mumpung kasih sehat, ada kesempatan oleh Allah, manfaatin. Taqarrub kepada Allah, ilmu yang didapat, ibadah jadi benar. Ya bu, ya bu, ibu-ibu di mana-mana pengajiannya kalah kita bapak-bapak. Di mana-mana survei membuktikan emak-emak paling getol sama ngaji. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, belum lagi gabungan PKK, gabungan lagi BKMT. Makanya seragamnya banyak. Biru muda, hijau muda, kuning, abu-abu, sampai ada 3 kali bayar, 2 kali bayar. Ya mak ya, nggak apa-apa buat semangat kita ngaji, nggak apa-apa seragam. Ibu, semangat kita ngaji, datang jam 1 tengah hari, wong udah nyampe. Speaker hidupin, mic colok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian ya. Rodia, Romela, Saroh ngaji, kumpul. Panggilin teman-temannya. Sambil nungguin teman datang aja selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih.
tuh emak-emak selawatannya tuh di majelis taklim. Adinul lana wal aqulana. Assalamualaikum. Salam lu nyampe Ji. Duduk sana pojokan ya. Waladlu lana wal kullu lana dinul lana. Assalamualaikum. Empok datang gerambal kok buat ustazah. Waladlu lana. Berhenti selawatannya. Itu kalau di Mesir selawatan itu buat yel-yel tentara kok mau perang sebenarnya. Adinulana wal aqulana wal adlulana wal kullulana. Adinulana semangat perangnya. Lebih pindah ke Indonesia lain versinya. Adinulana wal aqulana. Nah dibawa kipas angin kleker. Ya Allah, jadi nggak semangat. Biar semangat ngajinya, selawatannya yang ngebit dong. Lah kalau orang Arab tuh kalau mau bikin umroh Bu, orang-orang Arab tuh kalau bikin umroh tuh ambil mikot, baca talbiyahnya semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allah semangat. Pindah ke Indonesia lain versinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Maafin gue Ci ya, doain gua doain lu biar sehat di sana. Wa ni'matallah. Maafin ye, gue yang salam belum. Redoin gue, ikhlasin ya. Nangis. Jadi kagak semangat, nangis semua. Udah kok, udah lapar banget ini, belum makan saya. Mau jam 1 Bu. Capek lah. Udah capek po, empo aja tawa doang capek, apalagi saya. Ibu enak di bawah, saya di atas ngos-ngosan. Wah, kalau di atas sampai bergerah po. Ceramah itu tugas berat. Pantat duduk nahanin badan, tangan bergerak kemana-mana, otak mikir. Ceramah udah sejam, tengah malam, yang denger masih terus. Ini nih pendengar yang begini yang bikin Ustadz cepet mati. Mudah-mudahan kita semua cinta sama Rasulullah. Ajaran-ajarannya praktekin dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Bang Lurah, abang saya Bang Haji Mahfudin Ham selaku Kepala Desa Tegal Kunir Lor yang udah menghubungi saya. Ya kapan-kapan kalau masih penasaran ngundang lagi, kalau udah kapok jangan diundang lagi. Ya mudah-mudahan kita ketemu dalam waktu kesempatan. Ibu, hai, jangan pulang dulu sebelum doa. Doanya nggak banyak, sedikit aja. Yang doa dulu. Ibarat kita air nih di botol diisiin air, tinggal ditutup, jangan kocelak. Doa juga begitu, doa dulu. Sebab kita ngaji begini malam nih, dosa kita dirontogin. Dosa-dosa kita dilempar ke laut, laut nolak. Dilempar ke gunung, gunung nolak. Dosa kita dilempar sama siapa? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Makanya kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari mara bahaya. Anak-anak kita yang belajar, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam belajar. Dijadikan anak-anak kita anak yang solihin dan solihat. Orang tua kita, ibu bapak, keluarga kita yang sudah meninggal dunia diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doain pula orang-orang tua kita, bapak, ibu, guru, keluarga yang masih dapat musibah penyakit. Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan ya Allah. Dan kita doain pula pemimpin-pemimpin kita senantiasa takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Insya Allah doa-doa kita semua dijabah. Doaul arba'in ke doail wali, doanya 40 orang yang berkumpul seperti doanya waliullah. Mudah-mudahan doa kita dijabah. Amin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu bapak jangan pulang dulu, nanti ada doa. Itu tadi Fatihah doang, ada doa kita ya. Ntar tungguin aja dulu. Saya mohon maaf ini aja. Ntar lain waktu kita ketemu lagi ya Bu. Pokoknya I love you full everybody kulluhum. Pokoknya kita ketemu dengan waktu dan kesempatan. Jangan pulang dulu, masih ada satu kori lagi. Kori kita belum baca. Iya, udah kori kita belum baca. Udah ini aja dari saya, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.